cobanya nggak sekali 2 kali kan kayak itu. Kalau Australia Watch cobanya sekali. Sekali aja? Sekali. Wih, gokil. Tapi yang harus diperhatikan bukan aku coba sekali ya, tapi preparationnya. Lebih kayak nggak apa-apa, ini memang kerjaannya lagi ribet, tapi nggak apa-apa, selalu bakal ribet, tapi pasti ada downtime-nya di mana kita bisa santai-santai. Kebetulan Aspire merupakan salah satu perusahaan Singapura yang fleksibel ya. Jadi maksudnya kalau menurutku awal-awal juga kan untuk orang-orang awam. Aku selalu mikirnya kayak perusahaan Singapura tuh pasti selalu masuk jam 6 pagi, pulang jam 6 malam, mungkin jam 7 malam gitu kan. Tapi kebetulan memang untuk Aspire ini memang mereka mengedepankan work-life balance. Welcome, another level. Nah, kan nama aku Firman Prayogo. Nah, di sini aku udah kedatangan seorang teman, Wisnu Trianugrah, yang sekarang bekerja sebagai KYC Analyst di Aspire yang berbase di Singapura. Sebelumnya, aku pengen tahu dong KYC itu apa. Jujur, aku nggak ada di skrip. KYC itu apa? Ya, memang kalau untuk orang yang kurang paham, karena memang ini spesifik term di industrinya ya. Yeah. Jadi sebenarnya KYC itu singkatan dari Know Your Client, di mana pada dasarnya itu adalah suatu sistem di mana analis itu harus melakukan due diligence untuk klien-klien perusahaan yang ingin kita onboard. Jadi pada dasarnya pekerjaanku sehari-hari itu adalah melakukan due diligence, mengecek dokumen segala macam untuk potential klien yang akan menggunakan jasa perusahaan. Gitu aja sih. Oke, cukup menarik dan mungkin teman-teman juga ada yang seperti saya ya, baru pertama kali dengar istilah KYC itu apaan juga ya sebelumnya. Nah, gimana sih bisa end up di pekerjaan yang sampai saat ini ya kayak itunya? Mungkin bisa diceritain waktu kecil dulu, cita-citanya apa, terus kuliahnya apa, sampai tiba-tiba bisa menemukan pekerjaan ini gitu loh. Sebenarnya tuh aku di asli Surabaya. Jadi aku orang Surabaya, besar di Surabaya sampai sekitar 2011, 2012. Begitu selesai SMA, langsung aku pindah ke Jogja, di UGM. Nah, waktu di UGM itu aku kuliah HI, Hubungan Internasional. Nah, sewaktu aku kuliah HI, itu aku sempat exchange ke Adelaide. Nah, waktu aku exchange ini, aku ikutan komunitas namanya Australia Indonesia Youth Association, AYA. Nah, sebagai member AYA itu aku ikutan event social, dan juga akhirnya begitu aku balik lagi ke Jogja, ternyata AYA ada chapter di Jogja. Jadi aku mulai aktif di chapter yang di Jogja, terus mulai dari situ kemudian naiklah jadi member, terus kemudian jadi officer, setelah itu kemudian jadi vice president, terus kemudian presiden chapter. Nah, dari situ kemudian AYA sendiri kan juga ada chapter level, ada national level. Nah, kemudian karena kebetulan aku sudah sampai di posisi paling atas di organisasinya, jadi akhirnya aku melihat apakah ada posisi volunteer yang lain di bagian nasional gitu. Terus kemudian ada posisi bukaan namanya Operations Coordinator. Nah, dari situ sekitar tahun 2019 aku mulai aktif di sana, mulai direkrut dan sebagai volunteer di Operation Coordinator Indonesia. Jadi melihat dan mengebawahi operasionalnya 5 chapter di Indonesia. Nah, itu pengalaman yang gue dapatkan itu memang corporate due diligence. Jadi lebih ke governance, bagaimana cara nge-govern kebijakan dan policies SOP dalam ranah organisasi. Nah, waktu setelah aku kuliah ke ANU S2, waktu balik ke Indo lagi, waktu aku lagi cari kerjaan, kebetulan sebenarnya aku daftar ke posisi yang lain di Aspire ini. Jadi kan dia memang Singapore-based company tapi punya presence di Jakarta. Nah, aku apply di posisi yang lain, tapi setelah nunggu 2 minggu, 3 mingguan, dapatlah email kalau ternyata, BTW Wisnu, ini posisi yang mau kamu daftar sudah terpenuhi. Tapi kita lihat kamu punya pengalaman due diligence dan compliance. Kira-kira mau nggak apply untuk posisi KYC?
Nah, dia kan Mas Firman juga tanya kan KYC apaan sih? Aku juga sebenarnya awal juga nggak tahu juga KYC itu apa gitu. Jadi jadi akhirnya begitu dilihat apakah mau dimasukkan ke dalam posisi KYC. Jadi ya udahlah sekalian aja aku ngecekin apa kira-kira posisinya seperti apa gitu. Ternyata memang pengalamanku dan posisinya juga lumayan berhubungan, cuman beda industri. Jadi kalau KYC memang secara garis besar itu untuk due diligence di bagian financial industry atau perbankan. Sedangkan kalau aku waktu itu memang compliance dalam artian NGO governance compliance gitu. Tapi karena memang sudah ada pengalaman compliance, jadi akhirnya ditawari apakah mau switch ke sana gitu. Akhirnya udah mulai saat itu aku kan aplikasinya akhirnya dimasukkan ke yang KYC. Terus cepet banget 2 minggu udah kelar semua tahap interview dan tesnya. Setelah itu mulailah kerja April 2022 sebagai KYC analis di Aspire. Oke. Agak panjang ya. Lumayan panjang ya kayak itu. Jadi mungkin kalau kita summarize KYC analis itu tanggung jawabnya lumayan gede juga ya kayaknya. Dan saya pun juga mungkin baru tahu juga KYC analis itu punya tanggung jawab yang segitu kompleksnya. Bisa, kalau teman-teman yang masih bingung nih, kira-kira bisa nggak Mas Wisnu summarize yang paling kalau misalnya 2 atau 3 kata lah KYC analis itu kerjaannya ngapain tuh tanggung jawabnya? Oh, kalau summarize 3 kata ya, itu anti money laundering. Oke. Itu aja. Jadi pada dasarnya memang kerjaan KYC itu merupakan salah satu aspek komponen dari due diligence keseluruhan, mulai dari client onboarding sampai offboarding, dan juga termasuk ada juga dari bagian due diligence-nya itu juga menyakup investigasi. Cuman kalau untuk KYC itu rata-rata untuk client onboarding, jadi kita memang benar-benar melihat kelengkapan dokumen klien kita, dan kita juga harus menentukan apakah memang klien ini itu memberikan informasi yang akurat dan benar, dan mereka bukan kasarnya bukan perusahaan abal-abal yang cuma shell company. Jadi memang perusahaan yang perusahaan kosong, perusahaan yang sengaja dibuat untuk tax purposes, dalam artian mereka tidak punya operasional sama sekali, dan itu merupakan salah satu avenue di mana money launderer itu banyak menchannelkan duit itu ke shell company-nya kan, karena memang perusahaannya memang on paper ada tapi operasionalnya nggak ada gitu. Jadi mereka memasukkan semua duit mereka ke situ. Jadi kita juga harus menentukan apakah memang klien kita tuh memang benar-benar operasionalnya itu bisnis model mereka itu sesuai dengan apa yang mereka bilang ke kita, dan yang paling penting apakah memang mereka itu bukan shell company, dan itu yang memang mikirnya banyak di situ sih. Udah kayak macam KPK ya teman-teman ya kalau kita dengerin. Nah, dengan segitu kompleksnya tanggung jawabnya, mungkin Mas Wisnu bisa sharing nggak sih kira-kira gimana sih cara membalancekan antara kehidupan kerjaan sama kehidupan pribadi ini kayak itu. Kebetulan Aspire merupakan salah satu perusahaan Singapura yang fleksibel ya. Jadi maksudnya kalau menurutku awal-awal juga kan untuk orang-orang awam, aku selalu mikirnya kayak perusahaan Singapura tuh pasti selalu masuk jam 6 pagi, pulang jam 6 malam, mungkin jam 7 malam gitu kan. Tapi kebetulan memang untuk Aspire ini memang mereka mengedepankan work-life balance, dan untuk jam kerjaku sendiri memang mereka cuman memperbolehkan aku kerja jam 8 sampai jam 5. Jadi memang benar-benar sesuai kontrak dan jam yang udah ditentukan. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Jakarta. Gitu. Jadi di luar itu aku nggak megang laptop kantor, aku nggak aktif di kayak Slack grup kantor. Jadi aku langsung off dari kerjaan kantor, dan aku bisa either meluangkan waktu untuk NGO-ku yang lain yang ayah, yang aku masih aktif juga di volunteerku yang ayah itu juga, atau mungkin juga hangout sama teman kayak gitu. Cukup menarik ya teman-teman ya, kalau kita kadang nih gue sendiri juga mikir, oh Singaporean company, di mana kita tahu lah Singaporean ataupun most Asian company itu kayaknya kesannya workaholic banget kan kayak itunya. Dan tadi sempat disebutkan sama Mas Wisnu, dibilang work-life balance-nya ada. Nah, kira-kira ada pengalaman menarik nggak selain, tadi menarik juga sih yang work-life balance itu, tapi ada 1-2 pengalaman yang
cukup menarik, cukup berkesan sehingga oh ini nih yang aku dapetin lah satu-satunya pengalaman yang aku dapetin di company ini gitu loh. Sebenarnya satu pengalaman menarik sih kebetulan karena memang ini Singaporean company tapi mereka itu karena punya presence di beberapa negara di Southeast Asia dan di Asia secara keseluruhan. Jadi kolega kita nggak cuman di Indonesia doang atau Singapura doang gitu. Jadi kebetulan memang untuk timku itu memang mayoritas orang Indonesia. Tapi dulu kita juga sempat ada beberapa orang staff yang orang Singapura dan orang Vietnam. Dan kalau untuk tim onboardingnya sendiri itu kita juga banyak orang dari Singapura dan Malaysia. Ada juga beberapa dari India juga customer care-nya. Jadi kita kalau aku secara personal memang salah satu pengalamannya memang enak aja sih ngobrol dengan teman-teman yang lain dari negara-negara lain. Jadi nggak cuman di Indonesia, Singapura doang, tapi juga ngobrol dengan teman-teman dari Vietnam, dari India juga, ada juga dari Thailand gitu. Jadi Southeast Asia dan Asia secara keseluruhan tuh banyak presence-nya juga teman-teman dari negara-negara yang lain gitu. Jadi cukup multinasional ya teman-teman ya kayak itu. Jadi dan lu ada itu nggak sih, Mas Wisnu? Kira-kira kiat-kiat kan berkumpul sama teman-teman dari Thailand, dari Vietnam, dari Singapura. Kita sebagai orang Indonesia nggak mau ketinggalan dong kayak itunya. Kiat-kiat buat diri lu sendiri untuk mengembangkan. Gue harus lebih berkembang lagi nih kayak itunya. Apa yang mau lu capai mungkin dalam 2-3 tahun ke depan? Kalau kiat-kiat ya, kalau kiat-kiat itu memang sebenarnya kamu ketemu siapapun selalu keep an open mind. Jadi kan kita harus bisa menyesuaikan diri di mana memang pengalaman hidup kita dengan pengalaman hidup orang lain kan pasti berbeda, terutama untuk orang-orang yang di luar Indonesia. Jadi kalau memang ada disagreement, beda pendapat itu menurutku daripada instead of kita mulai marah-marah atau mulai agresif, kita bisa keep on open mind di mana kayak kita tanya BTW maksudmu bilang seperti ini apa gitu. Jadi berusaha melihat perspektif lawan bicara kita gitu. Terutama untuk orang-orang yang di luar Indonesia juga kan. Jadi memang maksudnya mereka dibesarkan seperti itu. Jadi kita nggak perlu harus setuju 100%, tapi yang bisa kita lakukan cuman untuk broaden our horizon juga. Jadi kita tanya BTW kamu bilang seperti ini apa maksudnya apa, opinimu pendapatmu sebenarnya seperti apa gitu. Dan itu juga menurutku berguna juga karena gimana ya? Karena sekarang kan kebetulan memang dunia memang sudah sangat global kan. Jadi kita juga kalau ingin menjadi masyarakat yang berkontribusi, menurutku juga sudah seharusnya kita berusaha untuk mempunyai pikiran yang lebih open gitu. Jadi open for discussion terutama. Jadi maka dari itu instead of mulai agresif dan marah-marah, kita selalu tanya. Kalau aku selalu tanyakan where they come from. Jadi maksudnya dari mana opini mereka berasal kayak gitu. Dan itu mulai dari situ kita juga bisa mulai merefleksikan bagaimana pendapatnya mereka itu affecting our own perception, dan dari situ juga kita bisa berkembang juga melihat pro kontra dari opini kita, dan mungkin juga kalau memang sesuai dengan value diri juga mungkin bisa mengganti opini juga gitu. Jadi kan sempat ngomong masalah lo kuliah di ENU sebelum ambil pekerjaan di sini. Gimana sih ceritanya bisa milih ENU? Gimana ambil studi itu di sana, dan ada cerita-cerita menarik nggak waktu kuliah di ENU? Sebenarnya jujur aja ambil ENU itu luck sih jujur pilihnya, karena waktu itu waktu aku S1 itu kan kita kan kalau dulu kan aku wajib harus ada skripsi. Jadi pas waktu aku skripsi karena memang aku sudah terekspos di hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Jadi waktu itu skripsiku memang melihat perspektif dari volunteer levelnya, program volunteer dari pemerintah Australia ke Indonesia. Tapi dilihat dari perspektif volunteer di Indonesianya. Jadi kan mereka volunteer Australia itu dimasukkan ke bukan company yayasan-yayasan di Indonesia, dan aku melihat perspektif dari yayasan itu, dari staffnya yayasannya itu kira-kira seperti apa mereka menanggapi volunteer Australia, seperti apa kinerjanya mereka seperti apa, dan social impact-nya seperti apa, karena as part of the public diplomacy process kan.
Nah, kebetulan akhirnya aku diberikan, karena topiknya seperti itu, dikasih waktu itu dosen yang memang ranahnya di situ. Namanya Mbak Atin. Mbak Atin waktu itu. Jadi waktu itu Mbak Atin, begitu aku selesai pendadaran, karena memang mungkin dinilai aku punya research yang mumpuni ya. Akhirnya ditanyain, Wisnu kamu sekalian aja deh, kamu habisin langsung S2 gitu. Langsung disuruh S2? Jadi bener-bener waktu selesai skripsi pendadaran keluar langsung, Wisnu S2 ya langsung. Oke. Terus aku juga bingung kan, tapi nggak tahu nih mau apa, nggak tahu mau ngapain S2 gitu kan. Terus kebetulan apa Mbak Atin kemudian bilang, lah kamu dulu waktu S1 kira-kira mata kuliah yang kamu suka apa gitu. Terus aku bilang, aku sempat ambil kebijakan publik sih, gitu cross department kan gitu. Nah terus kebetulan Mbak Atin juga dulu alumni ANU kan. Oke, jadi alumni menginspirasi alumni ya. Jadi akhirnya apa dosenku akhirnya kok memang kamu pengen kebijakan publik di ANU ada kok kebijakan publik public policy dan lumayan termasuk yang paling bagus di Australia gitu. Kamu juga banyak pengalaman di Aussie kan gitu. Terus akhirnya waktu itu kayak yaudahlah maksudnya yaudahlah why not. Jadi kayak biar nggak perlu mikir-mikir lebih banyak lagi yaudahlah aku langsung aja udah ditentukan waktu hari itu kayak yaudah kalau mau S2 maunya kebijakan publik dan mau coba ambil ANU. Terus kemudian dari situ aku juga kebetulan tahu dari mulai 2015 itu ada jadi kan aku exchange di Adelaide 2014. Begitu aku balik ke Indo 2015, aku ternyata tahu kok ternyata ada beasiswa Australia Awards dari pemerintah Australia kan. Jadi mulai tahun 2015 sampai aku daftar beasiswanya 2019 itu aku pada dasarnya ngeliatin terus keep up to date kira-kira ada pergantian requirements apa enggak dan kemudian aku berusaha untuk tick all the boxes and then more untuk requirement-nya. Jadi biar aku mempersiapkan diri juga portfolioku aku bagusin. Setelah itu aku daftar 2019 pilihan pertama ANU dan dapat. Jadi disinilah sekarang kuliah ANU 2 tahun kebijakan publik. Setelah itu balik ke Indo Desember 2021. Oh iya, tadi ngomongin Australia Award, cobanya nggak sekali 2 kali kan kayak itu? Kalau Australia Award cobanya sekali. Sekali aja? Sekali. Wih, Tapi yang harus diperhatikan bukan aku coba sekali ya, tapi preparationnya gitu. Yes. Karena memang aku waktu itu preparasinya 2015 ke 2019. Ya berapa 4 tahun ya itu kan? 4 tahun. Jadi breakdownnya gini ya, selama 4 tahun itu aku selain persiapan 4 tahun aku juga sempat kerja part time. Dan pada tahun-tahun 2018-2017 itu aku sempat apply ke beasiswa ke Belgia dan aku ditolak. Setelah itu aku juga apply lagi ke beasiswa ke Australia juga, tapi beda kohort, beda skema. Itu aku ditolak. Aku juga apply ke beasiswa ke New Zealand juga ditolak juga. Jadi aku 3 kali ditolak beasiswa. Kemudian aku juga pada tahun 2018-19 itu aku juga apply ke 2 tempat kerja. Cuman sampai tahap interview, tapi setelah itu juga ditolak kerja juga gitu. Tapi kenapa yang aku pengen emphasize itu kan prosesnya, karena dari aku ditolak beasiswa itu, aku mulai belajar bagaimana sih cara ngebuat aplikasi beasiswa yang baik dan benar, yang kira-kira bisa bagus seperti apa. Jadi aku punya banyak waktu untuk trial, ngecekin kira-kira kalau aku nulisnya gini kira-kira chance-nya seperti apa gitu kan. Dan juga sama karena aku ditolak wawancara, jadi ditolak kerja pas waktu wawancara. Jadi aku juga mulai mempelajari kira-kira wawancara pertamaku itu aku suksesnya di mana, nggak suksesnya di mana, dan kemudian aku coba aplikasikan ke wawancara kedua gitu. Kemudian wawancara kedua juga gagal. Berarti mungkin harusnya aku seperti ini gitu. Terus baru itu mulai kebetulan dapat lolos tes adminnya Australia Awards, seleksi administrasinya. Lah langsung waktu masuk interview akhirnya aku berusaha mengaplikasikan apa yang aku belajar dari interview yang 2 kali gagal itu untuk yang AS ini, dan kemudian masuk. Jadi ya gitu. Jadi memang jadi sekali daftar tapi effort dan progresnya panjang. Dan memang ada kayak kegagalan-kegagalan di bidang di story yang lain, tapi ini tanda kutip bisa menginspirasi, bisa menjadikan ini bekal nih kalau misalnya gue wawancara kayak gini, kayaknya gue nggak bakalan lolos nih kalau punya. Learning point sih, selalu ada learning points. Jadi makanya gimana kita bisa berkembang,
ya itu harus ngeliat learning points-nya apa, key points-nya apa gitu. Tadi kan lu sempat ngomong juga kan Mas Wisnu, kalau lu tuh aktif di organisasi apa namanya Australia Youth. Indonesia Youth Association ya. Namanya panjang banget. Emang panjang sih. Takut salah nyebut cuy. Kalau salah nyebut ntar organisasi yang berbeda di mana mungkin dirimu nggak kesana kan. Kira-kira gimana Anda bisa end up di sana? Jadi, jadi namanya tuh Australia Indonesia Youth Association. Singkatannya AYA. Jadi mungkin kita bisa refernya AYA aja. Jadi pada dasarnya itu AYA itu adalah organisasi kepemudaan yang dimulai awal kali itu di Canberra. Fun fact, itu nggak banyak orang yang tahu. Tapi yang banyak, AYA itu pertama kali dibuat adalah di Canberra. Karena orang-orang Australia di Canberra itu juga merasa memang harus ada hubungan bilateral level non pemerintahan, dan itu mereka melihat karena memang Canberra kan presence Indonesianya bagus kan, terutama di ANU kan juga bagus kan. Jadi banyak akhirnya alumni ANU dan orang-orang Canberra yang akhirnya ngebuat acara ini, cuman acara Aussie Indo waktu itu. Tapi kemudian dari situ berkembang jadi AYA. Jadi menurutku juga lumayan lucu aja sih. Akhirnya aku baliknya juga ke ANU juga dan Canberra juga dan exposure-nya juga di AYA juga kan gitu. Jadi mulai dari situ kemudian AYA punya punya local chapter di waktu itu sempat ada semua state and territory di Australia itu kita punya satu chapter. Tapi sekarang yang non-aktif adalah di Northern Territory sama Tasmania. Selain itu di ACT dan state yang lain kita punya presence. Dan untuk di Indonesia, akhirnya waktu itu kita ada 5 chapter, ada di Jakarta, Jogja, Bandung, NTT, Kupang, sama Makassar, Kupang. Sulawesi Selatan. Oke, Gitu. menarik juga ya. Dan isinya berarti kalau dari dibilang Indonesia Australian Youth Association, nggak hanya orang Indo aja, tapi juga ada Ya. Australian-nya ya, gitu yang dimana. Sebenarnya juga nggak wajib harus orang Australia Indo juga sih. Kita ada beberapa kali juga kebetulan. Jadi karena kan volunteeran unpaid youth run juga. Jadi mayoritas teman-teman kita satu NGO itu pelajar atau yang profesional. Jadi kita juga sempat beberapa kali dapat volunteer dari Spanyol karena memang mereka tertarik. Ada juga dari Belanda, beberapa kali kita dapat volunteer dari Belanda juga karena memang kebetulan banyak orang Belanda yang exchange ke Jogja dan kemudian diajak hangout gitu. Kita juga ada satu atau dua orang, kalau nggak salah sekarang kita ada satu orang volunteer dari Pakistan yang memang mereka kebetulan lagi kuliah di Indonesia. Terus kemudian apply cuman untuk menambah pengalaman. Terus akhirnya mereka aktif gitu. Sampai barusan tahun lalu masuk, tapi kayaknya baru bakal kelar tahun end of the year kalau nggak salah. Gitu. End of this year gitu. What you get from this organization? Banyak. Jadi kalau yang sering aku bilang itu nggak cuma di AI aja ya. Cuman kalau untuk di NGO seperti ini itu merupakan wadah. Jadi kalau kamu tertarik untuk topik A, B, C, D, E, F, G itu bisa dieksplor. Dan karena memang fleksibel, jadi kamu kalau memang kamu melakukan kesalahan itu gampang, nggak ada masalah. Di compare kalau memang kamu di kantor ya, kalau kantornya memang kayak udah rigid, memang harusnya seperti ini kan. Cuman karena kalau di NGO volunteer gini, jadi dulu aku juga awalnya kan cuman event officer. Dari itu kemudian nyoba kira-kira kalau aku communications gimana sih, jadi aku mulai nge-manage social media dan aku memang kayak nggak begitu suka gitu. Jadi aku udah tahu aku nggak bagus di bagian social media gitu. Kemudian karena memang ada bukaan tadi yang operation koordinator yang memang ngurusin operasional chapter, akhirnya aku coba apply dan dapat. Nah itu memang pekerjaannya waktu itu operasional chapter, tapi lebih ke compliance-nya kan. Jadi bagaimana kita make sure kalau memang chapter di Indonesia itu mematuhi SOP dan kebijakan yang kita punya gitu. Nah, dari situ kemudian karena cuma bisa hold position 2 tahun, akhirnya ada bukaan di portfolio lain. Waktu itu namanya National People Officer, jadi HR-nya, recruitment. Dan ya aku yaudah coba aja, mungkin aku tertarik gitu. Akhirnya sekitar setahunan di
National People Officer, kemudian ada bukaan di Board of Director. Jadi yang membedakan Aya dengan maksudnya NGO-NGO kepemudaan di Indonesia itu adalah Aya memang punya legal entity di Australia. Jadi kita secara legalitasnya itu ada. Jadi sebagai charity gitu di Australia Charity Network seperti itu. SCNC itu kita ada presence di sana dan sebagai part of due diligence mereka kalau memang kamu part of the SCNC network segala macam itu memang kita harus ada board of director dan board of director itu harus di elect jadi memang jadi representatif dari NGO-nya harus voting untuk memasukkan board of director. Jadi kemudian waktu itu company secretary, jadi posisiku sekarang adalah company secretary. Ada bukaan, kemudian company secretary karena memang part of the board of director. Jadi aku sebenarnya lihat posisi description-nya kayak ini mirip banget kayak kerjaan yang aku lakuin sebagai KYC analis kan. Jadi yaudahlah hoki-hokian aja lah karena maksudnya memang ada bukaan posisi dan aku juga pengen coba-coba yang lain. Akhirnya aku apply ke posisi company secretary-nya. Terus dapat wawancaranya lancar. Setelah itu ada national meeting. Kemudian aku di voting untuk masuk. Terus aku teman-teman kebetulan karena memang udah tahu kinerjaku seperti apa ya. Jadi nggak ada masalah. Setelah itu di voting untuk masuk. Terus akhirnya sekarang aku company secretary. Jadi secara keseluruhan aku di Aya tuh dari 2014 sampai sekarang. Jadi berapa? Hampir 10 tahun. Mama juga ya. Betul. Dan berarti ini kalau tadi ngomongin legal entity, apakah ini disupport sama embassy atau ada satu kementerian atau mungkin apa yang mensupport si Aya ini? Jadi pada dasarnya ini legal entity dalam arti memang kita mempunyai ranah ya. Kita punya konstitusi, kita punya SOP, kita punya policies. Nah ini kalau di supportnya itu pada dasarnya itu kita selalu cari funding. Jadi kita main source of fund-nya itu adalah funding dari either pemerintah atau dari non pemerintah gitu, private sector gitu. Kebetulan ada beberapa event kita, contohnya kayak kita barusan aja minggu lalu itu melakukan kelar kongres. Jadi kongres kita itu adalah national meeting di mana ada di Australia satu, di Indonesia satu. Jadi kongres di Australia waktu itu di Melbourne. Jadi semua chapter presiden di Australia dan beberapa national koordinator itu di fly in ke Melbourne. Dan juga BOD yang di Australia juga di fly in di Melbourne. Kemudian kita discuss the next year kita bakal seperti apa. Dan juga ada di Indonesia juga yang di Jakarta barusan kelar minggu lalu. Nah, kita bagaimana kita bisa melakukan itu karena memang dapat funding waktu itu dapat dari Market City. Selain Market City kita juga dulu dapat funding dari Australia Indonesia Institute AII itu. Dan dulu our past funders juga dari Australia Indonesia Council AIC itu juga ada gitu. Jadi memang kita rely on funding seperti itu gitu. Jadi kalau memang kita nggak ada funding, kita nggak bisa operasi kayak itu. Oke, dari tadi ngomonginnya cukup serius terus kita main games dulu ya. boleh. Oke, ini kayak tebak-tebak, bukan tebak-tebak sih ya, pilih mana nih kayak itunya dan mungkin bisa kasih penjelasan kira-kira kalau gue bilang ini lu jawabnya apa dan kenapa nih kayak itunya. Ini kau mau mulai dari pengalaman atau uang? Pengalaman atau uang? Kalau sekarang itu pengalaman dulu. Soalnya maksudnya jujur aja memang barusan mulai ya, barusan meniti karir jadi memang duit perlu. Cuman kalau aku mikirnya kalau di antara dua itu kayak pengalaman dan uang, kalau aku punya banyak pengalaman, duit bakal datang lagi. Gitu kan. Kalau masih apa? Mungkin karena gue udah beberapa tahun kerja, gue pilih uang kali ya. Karena pengalaman udah cukup sih ya, pengalaman mau apa lagi gitu. Pengalamannya mungkin muter-muter ke itu aja. Tapi kalau sekarang lebih mikirin ke money-nya. Stabilitasnya kan. Stabilitasnya kira-kira gimana tuh kayak itu. Apakah masih berlanjut atau enggak kalau misalnya. Oke, gue dapat uang banyak tapi nggak stabil, bener sih kayak itu yang gue pilih yang yang cukup aja gitu, tapi stabil. Gitu. Makanya untuk poin yang dua ini karena memang aku juga barusan mulai jadi kayak ya udahlah
apa pengalaman dulu, ntar duitnya kan pasti apa dapat dengan Yes, it will follow. gitu. Gitu. Gitu sih. Oke, kalau ngomongin koneksi atau uang, lu pilih mana? Sekarang untuk yang ini, untuk sekali lagi untuk opsi ini aku masih mikirnya koneksi karena apa aku pun juga apa waktu itu apa dapat kerjanya juga memang apa karena dapat dari LinkedIn kan. Yes. Dan aku apa dapat kerja di Aspire ini karena aku volunteer di Aya. Gitu. Kenapa aku masuk Aya? Karena memang waktu itu aku dikenalin ke Aya. Gitu waktu di Adelaide, Wisnu kita ada acara nih Aussie Indo, kamu mau ikut apa enggak gitu. Dari situ aku dikenalkan dan akhirnya mulai dari situ kayak apa domino efeknya akhirnya kan sampai kesini kan gitu. Jadi apa karena itu aku untuk sementara ini masih milihnya koneksi. Sekali lagi ntar duitnya pasti datang dengan dengan banyak koneksi, dengan banyak pengalaman, ntar pasti duitnya masuk gitu. Pengalaman atau koneksi? Kalau Koneksi. tetap koneksi. Tetap koneksi. Why koneksi? Karena jujur aja ya, kalau aku ngelihat dari Di Indonesia mungkin. Oh, kayaknya di luar negeri pun juga deh Mas Beja. Tapi kayak saya gini sih, rata-rata kan gimana ya? Kalau aku ngelihat banyak orang-orang yang daftar kerjaan yang pengalamannya udah kayak 5 tahun, 6 tahun nggak dapat. Gitu. Kalah sama orang dalam. Satu atau mungkin kedua mungkin apa mereka strateginya kurang. Jadi kan maksudnya kita udah Indonesia terutama ya dalam konteks Indonesia kan maksudnya udah nggak seperti yang dulu ya di mana kayak oke, kita bisa langsung walk in interview atau mungkin nulis aplikasi kerja yang kayak 5-6 halaman gitu kan. Jadi karena memang kita sudah ada banyak job portal, jadi memang rata-rata memang yang awalnya job application kayak 5-6 halaman jadi kepotong jadi 2 gitu kan. Nah, tapi kan sekarang banyak juga orang-orang yang kebetulan dapat kerjaan karena lewat referral kan. Atau mungkin lewat koneksi mereka, maksudnya kayak aku lagi nyari kerja yang lain nih, kalau memang ada bukan tempat kantormu kabari ya gitu. Sampai kayak ada sih, harusnya ada sih, coba aku ngomong sama HR dulu gitu. Terus ternyata ada, akhirnya oke, kamu mau nggak ada buka ini, tolong kasih CV-mu ya gitu. Nah, akhirnya kan dengan ada koneksi itu kan akhirnya nge-bypass proses yang job application yang panjang kan. Akhirnya langsung bisa dicek CV-mu oleh HR-nya, setelah itu baru dilanjutkan ke tahap yang interview dan segala macamnya itu kan gitu. Dan sebenarnya kan kalau menurutku susahnya adalah nge-reach ke level HR-nya kan. Jadi kalau untuk aplikasinya kan memang mungkin semua orang bisa, tapi untuk next step-nya, untuk dapat callback-nya untuk interview kan yang susah. Jadi kenapa aku pilihnya koneksi, karena memang kalau ngelihat situasi dan kondisi di Indonesia sekarang dan juga globally kayak banyak orang-orang yang memang dapat kerjanya itu selain mereka apply normal, mereka juga ngobrol sama teman-teman yang lain. Kalau memang mereka ada koneksi di beberapa company lain, mereka bakalan aku tertarik nih, kabari kok memang ada bukaan kayak gitu. Yes. Gitu sih. Kok Masnya? Jujur, berapa kali kerjaan lebih saya dapatnya karena pengalaman. Bukan sombong ya. Tapi ada sih nggak tetap ada koneksi, misalnya ada referral, oke, terus ada background check kan, kayaknya seperti apa. Pasti ada background check, pasti. Tapi balik lagi setiap kali kerjaan mungkin belum jodohnya ya kayak itu ya, pas giliran ada akunya nggak available kayak gitu. Tapi pas giliran akunya available mereka lagi nggak ada opportunity kayak itunya di situ. Jadi kalau aku sih koneksi penting kayak itunya di situ. Tapi aku lihat kalau aku sendiri pengalamanku ternyata yang lebih dihargain di sini in my case kayak gitu di situ. Dan mungkin pengalaman itu menurutku guru yang terbaik kalau itunya. Jadi sama kayak lu bilang kan masalah beasiswa, lu coba sekali tapi lu belajar dari pengalaman-pengalaman kalau lu fail di interview kerja di yang lain kayak gitu. Dan itu lu pakai sebagai batu lompatan untuk yang lebih tinggi lagi kan di situnya. Terakhir nih, gue mau nanya, mau fleksibilitas atau uang? Uang. Pasti. Why? Kenapa? Soalnya kalau punya banyak uang bisa lebih fleksibel. Gampang sih. Jadi contohnya gini, kalau aku kayak gini. Jadi kantor kebetulan jadi kalau di Aspire itu memang kita hybrid work. Jadi bisa WFO, bisa WFH. Gitu. Memang ada beberapa portfolio yang memang mereka bakalan harus WFO lebih banyak karena memang mereka harus kolaboratif kayak mungkin sales atau mungkin onboarding kayak gitu kan. Nah, sebagai konteks kantor sekarang di Mega Kuningan, aku tinggal di Bekasi.
kalau harus keadaan aku harus WFO seminggu sekali kan. Karena aku harus WFO seminggu sekali. Nah, orang-orang pasti tahu dong kalau apa Bekasi ke Jakarta, terutama kalau misalnya jam-jam kerja pagi kayak gimana kan macetnya. Jadi aku biasanya harus untuk bisa kerja jam 8 pagi, aku harus sudah keluar dari Bekasi. Kalau dari rumah jam maksimal itu jam setengah 7. Biar bisa sampai sebelum jam 8. Nah, kenapa aku pilih duit? Soalnya kalau aku punya duit lebih banyak, aku bisa tinggal di daerah daerah Kuningan, di mana aku akhirnya daripada aku harus bangun jam 5 pagi untuk berangkat jam 6, aku bisa bangun jam setengah 8. Terus tinggal motor 5 menit ke kantor. Lebih fleksibel kan gitu. Daripada jadi jadi kita bisa punya fleksibilitas untuk bagaimana kita bisa nge-manage waktu kan. Dan kalau dalam konteks seperti ini ya memang butuhnya duit. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang awal ketika kerjaan lo yang awal ya, soal KYC kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih lo mengatasi hal-hal kompleks yang ada di situasi kantor as a KYC analyst gitu loh? Mungkin ada pengalaman, ini masalah kompleks banget nih, mesti ngelibatin bos atau mesti sampai ke board director tertentu kayak gitu. Mungkin untuk konteks karena memang aku baru berkecimpung di bidang ini ya, jadi memang aku masih harus banyak belajar. Jadi mungkin pemahamanku tentang industrinya atau mungkin juga terms statementnya atau mungkin tata cara pekerjaan mungkin masih awam. Nah karena aku memang merasa aku masih perlu banyak belajar, jadi rata-rata yang aku lakuin di kantor itu ini sebelum ke kompleks isunya ya. Kita kan ada sistem escalation. Jadi kalau memang ada case yang memang kita nggak bisa selesaikan, kita bisa escalate untuk dibantu dengan kayak senior analisnya, dan kemudian bisa di-escalate ke manager, kemudian ke bagian compliance gitu kan. Jadi kalau aku biasanya kayak mungkin sekitar 5 menit, 10 menit sebelum mulai masuk kerja, shift mulai, aku selalu ngecekin escalation channelnya kayak gimana di Slack. Kira-kira case-case apa yang temanku yang lain itu lagi yang nge-escalate. Karena mayoritas pasti probabilitas kan, aku bakalan dapat case mirip kayak mereka gitu. Jadi biar aku bisa langsung tahu kira-kira si temanku, coworkerku A ini mereka nge-escalate case ini karena isunya seperti ini. Dan aku lihat hasil resolusinya seperti apa dan apa yang harus dicek gitu. Jadi begitu dan itu biasanya akhirnya berfungsi juga di mana kadang-kadang aku dapat kompleks case di mana mungkin beneficial owner-nya perusahaan mungkin terlalu panjang atau mungkin bisnis modelnya agak sedikit rancu, dan aku bisa akhirnya ngelihat kayaknya ini aku sempat ada tahu deh apa orang lain yang escalate ini gitu. Jadi aku bisa lihat balik ke case-nya, kemudian mirip nih case-nya, berarti aku bisa treat case-ku seperti ini gitu. Dan itu biasanya karena jujur aja quote unquote nggak enaknya KYC itu kan karena memang kita klien itu kan pasti banyak bentukannya. Yes. Jadi mulai dari kompleks structure, mulai dari kompleks business model, bagaimana mereka dapat duit itu kan macam-macam. Nah di situ terutama untuk orang-orang kayak aku yang memang barusan masuk ke dalam bidangnya ini pasti kurang banyak pengalaman tentang bagaimana bentukan-bentukan klien kan gitu. Yeah. Jadi setiap kali aku ada permasalahan seperti itu, aku selalu balik lagi ngecekin kira-kira apakah ada case yang udah di-escalate sebelumnya yang bisa aku jadi acuan, atau mungkin aku bisa discuss ke senior analisnya gitu. Dan memang biasanya kalau memang aku nggak bisa di-clearkan case-nya di level manager, biasanya langsung di-escalate ke head of compliance-nya gitu. Ada juga beberapa kali special case yang memang aku harus langsung escalate langsung ke head of compliance. Jadi kemudian aku diskusi di Slack-nya kira-kira head of compliance-nya kayak gimana menurut case seperti apa? Aku bilang kalau aku sih menurut analis aku seperti ini, aku condongnya untuk seperti ini. Jadi mungkin kita bisa minta request informasi seperti ini gitu. Terus compliance-nya ya benar, silakan bisa dilanjut, tapi tolong mungkin ditambahin seperti ini gitu. Jadi gitu. Jadi karena memang kompleks case yang memang aku nggak bisa clearkan, kita harus lebih proaktif sih, memang harus lebih proaktif untuk belajar dan reach out ke teman-teman yang lain. Dan kalau memang sampai eskalasi ke head of compliance, itu memang harus benar-benar dicerna masukan dari head of compliance seperti apa gitu. Oke. Jadi kan lumayan ada beberapa kali ada yang kompleks, ada yang
pas lagi down-downnya nih kayak itunya memotivasi diri sendiri itu kayak gimana? Jujur kalau motivasi diri aku kurang tahu ya gimana. Tapi biasa aja bagaimana aku bisa move on, maksudnya itu terus berjalan. Maksudnya gini sih, karena tadi work life tadi kan. Yes. Jadi kayak aku selalu mikir, oke, aku kerja cuma sampai jam 8 sampai jam 5. Di luar itu aku nge-gym atau panjat tebing. Aku biasanya bouldering di FX Sudirman. Dan sama teman-teman jadi aku make boulderingnya sebagai hangout dengan teman-teman juga gitu. Kemudian setelah itu biasanya dilanjut makan malam bareng. Jadi motivasi mungkin kayak lebih kayak nggak apa-apa, ini memang kerjaan lagi ribet, tapi nggak apa-apa, selalu bakal ribet, tapi pasti ada downtime-nya di mana kita bisa santai-santai. Dan kalau memang nggak ada ya aku bisa refreshing dengan hangout dengan teman-teman atau mungkin dengan nge-gym tadi yang panjat tebing atau mungkin main badminton sama teman-teman gitu sih. Jadi lebih ke bagaimana aku nge-manage stres sih. Jadi memang kalau memang kerjaan stres, ya berarti hangoutnya harus lebih gede lagi gitu. Jadi kalau kerjanya stres 100% ya berarti aku harus hangout sama teman 100% juga. Jadi biar menyimbangi biar bisa refreshing gitu sih. Oke, terakhir nih. Happy nggak sebagai KYC consultant? Atau mungkin ada kepikiran mau pindah job setelah podcast ini? Boleh nggak ya? Maksudnya kerjaan sebagai KYC analis sih menurutku sekarang I'm always open untuk coba-coba kerja yang lain. I think kalau menurutku dari value-ku yang memang kayak always keep an open mind kan. Karena maksudnya juga aku juga sempat kerja sebagai student marketing juga kan dulu. Ada pengalaman situ juga dan aku juga ada pengalaman juga di research sedikit juga. Jadi sebenarnya untuk sementara ini aku pengen ngelihat seberapa jauh aku bisa progress di bidang compliance. Jadi sementara ini masih belum ada rencana untuk pindah kerja dalam artian pindah posisi, pindah bidang gitu. Jadi mungkin kalau memang ada posisi yang lain ya aku mungkin ranahnya bakal tetap KYC onboarding atau mungkin periodic review gitu, yang memang masih dalam satu ranah compliance kayak gitu. Jadi memang pengennya masih stay sini sih. Terakhir nih, benar-benar banget kayak itunya. Nah, kira-kira ada motivasi nggak buat teman-teman yang nonton ini atau dengar ini di rumah untuk menjadi seorang Wisnu Trianugrah? Wah, ya mungkin pengalaman kuliah di luar negerinya atau apa kayak itu, jadi bisa memotivasi mereka ini nih. Yang mungkin bisa aku share mungkin take your time aja sih. Nggak usah buru-buru. Jadi maksudnya kan believe aja sama proses itu ya. Kan banyak, terutama kan dengan media sosial pasti gampang dong ngeliatin teman-teman pada udah kerja 10 tahun ke distract gitu ya. Dan aku juga sering banget minder gara-gara memang untuk teman-temanku yang satu cohort HI yang 2012ku dibandingkan dengan mereka pengalaman kerja aku tuh profesional tuh paling kecil karena memang waktu itu aku kepotong exchange jadi aku lulusnya telat dan aku setelah itu langsung S2. Jadi pengalaman kerjaku di antara between S1 sama S2 itu cuma paling 8 bulan gitu. Dan kalau ngelihat dari teman-teman yang lain memang mereka udah kayak 2-3 tahun lebih banyak pengalaman kan daripada aku gitu. Jadi gampang banget ngelihat di sosial media kayak teman-teman udah pada ngapain, udah jadi manajer, udah jadi kesana kemari teman-teman yang di kementerian udah ke luar negeri semua gitu kan. Tapi yang selalu aku ingat lagi memang kita kan punya timeline sendiri-sendiri gitu. Dan banyak juga teman-temanku sekarang yang memang mereka udah kerja 5 tahun, 6 tahun, akhirnya mereka pengen S2 gitu. Jadi mereka punya jadi kayak timeline kebalik. Jadi aku S2 dulu baru kerja, mereka kerja dulu baru S2. Jadi pada dasarnya memang kita semua punya timeline masing-masing. Jadi kayak take your time aja. Jadi memang take your time untuk kira-kira kalian tertariknya seperti apa, bidangnya seperti apa, dan kalau memang ada bukaan, coba-cobalah. Maksudnya siapa tahu, siapa yang tahu kan kalau kita ternyata memang bagus di bidang tertentu, kalau memang kita nggak nyoba gitu kan. Jadi take your time and open up your choices aja sih gitu. Thank you banyak buat pencerahan-pencerahannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian ya itunya. Oke, see you di acara selanjutnya, di episode selanjutnya. Bila ada masukan, feel free untuk komen di bawah ini ya. Kasih. Welcome. Another level.